Makanya dikatakan an-nisa'u imadul bilad. Perempuan itu adalah tonggak dari suatu negeri. Ketika tonggak, kita sama-sama tahu di suatu bangunan ketika tonggaknya tidak bagus, ketika tiangnya tidak bagus, udah roboh. bangunan itu udah nggak ada artinya, akan roboh. Begitu juga suatu negeri, suatu negara ketika perempuan itu tertutup, perempuannya nggak keluyuran kemana-mana, insya Allah negara itu aman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sohib Yoa. Kita jumpa lagi di dalam podcast Ngobrolin Islam bareng Ustadz Masri Abu Abdurrahman. Nah, pembahasan kita kali ini melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu 7 dosa besar yang membinasakan. Nah, kemudian Sohib Yoa, kita masuk ke dalam 7 dosa besar yang berikutnya, yaitu menuduh wanita mukmin berzina, Ustaz. Nah, sekarang banyak sekali beredar kasus perselingkuhan yang disertai dengan perzinahan. Ada salah satu kasus suami menggerebek istrinya di dalam kamar hotel bersama lelaki lain. Begitupun sebaliknya, Ustaz. Ada istri juga yang gerebek suaminya dengan perempuan lain. Kemudian ada lelaki menuduh istrinya selingkuh, padahal istrinya nggak selingkuh, Ustaz. Nah, lantas bagaimana hukumnya mengenai hal ini, Ustaz? Ya, ini tentunya qadhaf ya, qadhful muhsanatil mu'minat, menuduh seorang perempuan baik-baik yang dia itu baik-baik dituduh berzina. Ya. Di dalam Islam, menuduh perempuan baik-baik berzina, hendaklah dia mendatangkan 4 saksi, ya. Hendaklah dia mendatangkan 4 saksi. Yeah. Kalau seandainya yang menuduh ini hanya mendatangkan 3 saksi, ini dikatakan qadhaf. Apa? Menuduh. Dia berarti dinyatakan apa? Misalkan ada seorang perempuan dan seorang penuduh. Si penuduh ini menuduh perempuan ini melakukan zina. Yeah. Jadi si penuduh ini tidak dijatuhkan hukuman ketika dia mendatangkan 4 saksi. Ini nih saksi saya 4. Saya menuduh. Arti dia benar, dia tidak dikatakan qadhaf, dia tidak dikatakan si penuduh. Akan tetapi, ketika si penuduh ini menuduh seorang perempuan melakukan perzinahan dan dia hanya mendatangkan 3 saksi, dia dijatuhkan qadhaf. Qadhaf itu adalah menuduh melakukan zina, dan ini merupakan dosa besar. Ya, qadhful muhsanatil mu'minat, menuduh perempuan baik-baik untuk berzina. Dan hukumannya dalam Islam, hukuman orang yang menuduh ini adalah dicambuk sebanyak 80 kali. Dicambuk sebanyak 80 kali. Jadi nggak main-main, Ustaz, ya, untuk mengatakan perempuan itu berzina itu nggak main-main, Ustaz, ya. Itu bukan apa. Ya tentunya apa? Tentunya ketika seseorang dituduh, otomatis akan menjatuhkan martabat si perempuan itu. Ya, yang tadinya perempuan itu mungkin baik-baik, setelah dituduh itu dia gimana? Dia malu sama teman-temannya, sama keluarganya. Itu bukan permasalahan yang biasa. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan wa qadhful muhsanatil mu'min, di antara dosa yang membinasakan, ya, 7 dosa di antara adalah qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh perempuan yang baik-baik itu melakukan perzinahan. Nah, kita kan untuk bersumpah itu kan atas nama Allah tidak boleh sembarangan, Ustaz, ya. Nah, kalau untuk menghindarkan diri dari tuduhan berzina lalu dia bersumpah atas nama Allah tidak melakukan tuduhan, itu boleh nggak, Ustaz? Jadi dalam hal sumpah ini sebenarnya sumpah itu ada beberapa hal, ya. Ada sumpah yang dia itu sumpah lagha, sumpah yang dia itu kebiasaan dan itu tidak dihukumi di dalam Islam. Yeah. Jadi ada kebiasaan orang Arab itu, wallahi ana la uridu kadza, misalkan. Jadi dia bersumpah tapi nggak ada niat gitu. Nah, itu dianggap biasa. Itu jenis yang pertama di antara sumpah. Ada lagi jenis yang kedua. Sumpah itu memang untuk menguatkan perkataan. Untuk menguatkan perkataan. Untuk bersumpah, untuk meyakinkan gitu. Dan itu ada ketentuan di dalam Islam. Yeah. Nah, jadi misalkan ada seorang perempuan yang dia itu dituduh berzina, nah, hendaklah dia bersumpah sebanyak 4 kali.
Hendaklah dia bersumpah sebanyak 4 kali. Untuk menghindari tuduhan dia berzina dengan orang lain, Ustaz. Nah, kemudian kalau memang si perempuan ini terbukti berzina, hukumnya apa? Ketika perempuan terbukti berzina, ya kalau dia adalah perempuan yang sudah menikah, dirajam. Dirajam? Rajam. Dan ketika perempuan yang belum menikah, dia dicambuk. Dicambuk. Dirajam itu bagaimana sih, Ustaz? Dirajam itu dirajam adalah itu salah satu bentuk hukum had yang telah ditetapkan oleh Islam. Diletakkan di dalam lubang, kemudian kepalanya dimunculkan, dilempar pakai batu bareng-bareng sampai meninggal, sampai mati. Itulah had hukum Islam. Insyaallah berat juga ya ketahuan berzina itu, Ustaz. Insyaallah. Ada nasihat, Ustaz, untuk sohibiwa agar tidak mengenai menuduh wanita mungkin berzina ini. Bismillah, semoga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini ya, adanya perselingkuhan itu berawal dari sebuah keluarga. Ya, berawal dari perempuan itu sendiri, ya. Makanya apa? Mendidik perempuan, menjaga anak perempuan itu sangatlah penting dan harus diperhatikan. Makanya ada keutamaan tersendiri, ya. Mendidik 2 orang perempuan, orang yang mendidik fima minal hadits, yang mendidik 2 orang perempuan, 2 anak perempuan sampai besar. Kata Rasulullah SAW, saya dengan dia itu seperti ini di surga. Itu paling sangat besar. Dan juga efeknya besar ketika anak perempuan ini tidak dididik dengan baik, ya dia akan keluyuran kemana, akan menimbulkan fitnah gitu, akan merusak. Gitu. Makanya dikatakan an-nisa'u imadul bilad. Perempuan itu adalah tonggak dari suatu negeri. Ketika tonggak, kita sama-sama tahu di suatu bangunan ketika tonggaknya tidak bagus, ketika tiangnya tidak bagus, udah roboh. Bangun itu udah nggak ada artinya, akan roboh. Begitu juga suatu negeri, suatu negara ketika perempuan itu tertutup, perempuannya nggak keluyuran kemana-mana, insya Allah negara itu aman. Kita sama-sama menyaksikan perempuan di negara Arab Saudi. Ketika kita keluar, jarang perempuan yang keluar. Perempuan yang keluar itu tertutup, terjaga. Dengan itu semua, negara itu akan tentram. Insya Allah negara itu tidak akan cepat rusak. Dan kita bisa menyaksikan bagaimana keadaan perempuan di negara kita, di daerah kita. Semakin parah keadaan perempuan di negara kita, coba lihat kekacauan yang terjadi bagaimana. Ketentraman dan kenyamanan kita bisa menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri. Insyaallah. Allah Ta'ala alam. Demikian Sohib YOA, pembahasan kita mengenai 7 dosa besar yang membinasakan. Nah, jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, dan di-share ke Sohib YOA yang lainnya. Demikian, Ustadz, mungkin ada penutup. Ya, kita tutup. Baiklah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai demikian pertemuan kita pada kali ini. Kita tutup, wallahu taala a'lam bis-shawab, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.